Sahabat Katolikpedia, selamat datang di Travel Rohani Katolikpedia 2023. Oke, Januari ini kami dari tim Katolikpedia melakukan ziarah rohani ke Gua Maria Rangkas Bitung. Ternyata di sana banyak banget yang berubah. Dari pintu masuk, dari sisi kiri, di Groto Kebangkitan juga ada pengerjaan, ada yang baru. Nah, teman-teman untuk melihat proses apa saja yang berubah atau apa saja yang baru di Gua Maria Rangkas Bitung, teman-teman bisa nonton di video ini ya. Ini bagian depan setelah gerbang utama. Sebelumnya di sisi kiri pintu dengan tulisan Gua Maria Bukit Kanada ini ada dinding pembatas yang dihiasi mural. Sumpah kalau malam keren banget. Tapi sayang sekarang sudah dibongkar dan areanya diperluas ke sisi kiri. Ini dipakai untuk tempat parkir. Mungkin karena setiap Sabtu dan Minggu Gua Maria ini selalu padat. Makanya pihak pengelola menambah lahan parkir. Dan kurang lebih luas tempat parkirnya seperti ini. Usai melewati jalan setapak kecil, ada sekitar 2 atau 3 saung di sisi kanan jalan masuk. Nah, saung-saung ini biasanya dipakai umat untuk menginap, termasuk saya dan teman-teman pernah bermalam di sini. Di setiap saung juga sudah disediakan lampu dan tentu saja tidak ketinggalan tempat untuk ngecas HP. Jadi kamu gak perlu takut kalau baterai HPmu habis. Lalu Min, syaratnya apa saja untuk menginap di sini? Nah, sebagai tamu yang baik, tentu saja kamu harus menitipkan KTP atau minimal lapor diri ke pos satpam. Tenang saja, satpamnya berjaga 24 jam. Oh ya, kalau malam hari suasana di saung biasanya sedikit lebih dingin. Jadi pastikan kamu membawa jaket ya. Oke, next, kita mengarah ke bagian depan Gua Maria. Di sisi kiri sebelum tempat pengambilan air berkat ada saung juga. Bedanya ini nggak ada sekatnya dan dinding. Modelnya lebih terbuka. Persis di sampingnya ada salib dan tatakan yang kalau dilihat dari jauh mirip kayak kuburan. Mengarah ke pojokan ada toilet untuk pria dan wanita. Tampilan toiletnya juga wow, bagus banget. Kamarnya juga banyak, bersih dan airnya juga melimpah. Nah, inilah salah satu perubahan yang saya maksud. Ada tambahan toko rohani, rumah kelinci, Kanada florist, terus ada greenhouse mawar, kantin, gazebo, kolam terapi ikan, rumah kompos, dan budidaya ikan. Ini kolam ikannya. Ikannya banyak banget, tak terhitung jumlahnya. Di depannya ada kedai GMBK yang sudah dilengkapi tempat duduk yang lumayan banyak. Dan modelnya benar-benar mengusung konsep outdoor. Jadi umat yang berkunjung ke sini benar-benar merasa sejuk. Di sisi kanan kedai GMBK ada gazebo yang cukup luas. Tahun-tahun sebelumnya tempat ini belum dibangun apa-apa, masih lahan kosong, batas sisi kiri hanya di toilet. Tapi sekarang malah lebih bagus karena makin luas dan juga ada tambahan kawasan agrowisata. Oke, sekarang kita mengarah ke Gua Maria. Di bagian depan ada patung Pieta. Saya kesini sekitar 2017, waktu itu patung Pieta belum ada. Baru pada tahun 2020 atau 2021 ada tambahan patung Pieta. Menuju Gua Maria ada patung-patung kecil yang unik di sisi kiri dan kanan. Ini juga bisa dibilang baru ditambahkan beberapa tahun terakhir. Karena tahun 2009 ketika saya kesini, seingat saya patung Santo Matius, Santo Petrus dan yang lainnya ini belum ada. Dan inilah Gua Marianya. Di sini disediakan kursi, jadi umat boleh berdoa sambil duduk. Ada juga lilin di bagian depan yang disediakan untuk umat. Oh ya, soal lilin, biasanya kalau setelah melewati pintu gerbang, itu ada orang dari luar yang menawarkan.
Tapi sebenarnya pihak Gua Maria juga menyediakan. Dan ini nggak ada patokan harga. Artinya dana lilin tergantung dari kemampuan setiap umat. Next, kita ke Grotto Kebangkitan. Nah, di sini yang perubahannya gila-gilaan, guys. Dari Gua Maria kita berjalan ke sisi kanan karena bangunannya terpisah. Dan inilah bagian dalamnya. Sisi kanan masih tetap, belum ada yang berubah. Di sisi kiri ada yang baru. Dulu di sisi kiri ini ada patung Yesus berwarna keemasan diletakkan di sini. Nah, ini fotonya. Tapi Januari 2023 ada yang berubah. Patung Yesus berwarna keemasan sudah dibongkar dan diganti dengan patung Yesus bermahkota duri. Yang lebih kerennya lagi ada tambahan mural di bagian tembok. Ini kalau di foto keren banget. Kayak gambar 3D. Benar-benar kreatif, guys. Kemarin pas ziarah ke sana, proses pembangunannya belum selesai. Masih ada sisa campuran yang belum dibenahi. Sepertinya kalau sudah selesai, ini bakal indah banget. Salut dengan kerja keras umat Katolik di Paroki Rangkas, pastor paroki, dan tim pengelolanya. Beralih dari Grotto Kebangkitan, kita foto-foto dulu di tempat favorit yang ada di sisi kiri. Di sini juga sudah di makeover, guys. Ada tambahan mural 2 malaikat kecil berwarna orange. Dan ini fotonya. Next, kita ke stasi Jalan Salib. Jadi guys, stasi Jalan Salib di GMK ini ada 2, namanya Jalan Salib Besar dan Jalan Salib Kecil. Nah, ini adalah jalan salib kecilnya yang versi besar ada di bagian paling belakang Gua Maria ini. Itu jalannya agak mendaki, jadi tidak disarankan untuk umat yang lansia. Jalan salib kecil dimulai dari Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu dilanjutkan dengan stasi-stasi yang lain sampai stasi terakhir. Dan sebelum kita pulang, kita mampir dulu ke taman bunga yang sedang dibudidayakan para pengelola GMK. Ada tumbuhan kaktus, anggrek, dan lainnya. Oke, saatnya kita pulang. Ini jalan setapak menuju gerbang pintu masuk. Benar-benar asri dan bikin nyaman. Kita patut berterima kasih kepada umat Katolik Paroki Rangkas, pastor parokinya, dan semua tim yang sudah bekerja keras untuk mengelola Gua Maria Bukit Kanada ini. Sekian dulu ya travel rohani kita kali ini. Next, kita travel kemana lagi ya? Tulis di kolom komen ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.